بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحنان المنان الكريم الرحمن الذي خلق الإنسان وعلمه البيان أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ند له ولا مثيل له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده أما بعد فيا عباد الله أوصيكم بنفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون فاستمعوا إلى قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واسمعوا إلى قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى faktubuh. Sidang jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di hari yang Allah muliakan ini, di bulan yang diberkahi oleh Allah ini, di tempat yang merupakan Baitullahi fil ard, rumah Allah yang ada di muka bumi ini, khatib berwasiat kepada kaum muslimin semua sebuah wasiatut taqwa. Ittaqullah, takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala, jalankan segala perintah Allah, amalkan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ikuti serta tauladanilah dan berpegang teguhlah kepada Al-Quran dan Sunnah sebagaimana dipahami oleh para sahabat Nabi dan orang-orang yang mengikuti mereka, yaitu orang-orang yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah. Ibadallah, Jumat kali ini kita membicarakan dan saling mengingatkan tentang apa yang sering diabaikan oleh sebahagian orang, menganggap ini adalah sebuah persoalan yang persoalan itu hanyalah urusan duniawi, hanyalah urusan manusia saja, tidak ada campur tangan Allah di dalamnya. Apa itu ibadallah? Yaitu persoalan dain, persoalan hutang. Maudhu' kita, tema kita adalah tentang hutang. Meminjam, baik itu meminjam uang ataupun meminjam barang yang kemudian harus mesti kita kembalikan. Ini adalah hal yang terkadang dianggap remeh oleh orang, ibadallah, dianggap enteng. Bahkan yang lebih parahnya adalah di antara mereka ada yang sengaja melupa-lupakan, tidak mengingat-ingat, bahkan marah tatkala hutangnya ditagih oleh orang lain. Islam adalah agama yang mengajarkan kepada kita serta menunjukkan bagaimana Islam itu menjaga hak-hak seorang hamba. Apa haknya ibadallah? Yaitu hak harta seseorang tidak bisa diambil, tidak bisa dirampas, tidak bisa diambil alih dengan semena-mena, dengan kezaliman, dengan hal-hal yang dipaksa dan segala macamnya, ataupun melalui penipuan dan segala macamnya, melalui dusta dan segala macamnya. Maka agama ini ibadallah melindungi harta seorang pemeluknya, harta manusia. Ibadallah, suatu hal yang kita heran tatkala orang berhutang, yang berhutang itu tidak sedikit di antara mereka itu malu-malu ketika hendak berhutang.
Suara mereka terkadang tertahan, terkadang tersendat-sendat ketika berhutang. Suara mereka lirih supaya tidak terdengar oleh orang lain, malu dan segala macamnya. Akan tetapi yang ibadallah, suatu hal yang menyakitkan, suatu hal yang membuat kita miris. Apa itu yang ibadallah? Tatkala hutangnya ditagih, maka tidak sedikit ibadallah mereka itu lebih ganas daripada singa. Orang yang berhutang ibadallah lebih ganas daripada singa tatkala hutangnya dituntut, diminta atau ditanyakan. Baru aja menanyakan hutang ibadallah, dia sudah mengamuk-ngamuk, dia sudah marah. Baru hutangnya saja ditanya, jangankan ditagih lagi. Kemana yang malu-malunya? Kemana yang rasa takutnya ibadallah? Seandainya tidak diminta oleh mereka yang memberikan hutang, mereka lupa-lupa. Mereka bahkan melupakan seolah-olahnya mereka tidak memiliki hutang. Seharusnya ibadallah kita yang berhutang, orang yang berhutang, dia harus ingat dengan hutangnya kepada orang lain, bukan orang yang memberikan hutang kepada dia. Harus ingat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah mengingatkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam kitab sahihnya dari sahabat yang mulia Abdullah bin Amr bin As, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yughfaru lisyahid kullu dhanb, diampuni dosa bagi orang yang mati syahid, illa dain, kecuali hutang. Bayangkan ya ibadallah, semua dosa hilang, terhapus karena seseorang itu mati syahid. Sebuah kematian yang mulia, mati jalan Allah Subhanahu wa taala. Yughfaru kullu dhanb, diampuni semua dosanya, illa dain, kecuali hutang. Kenapa hutang tidak bisa dilunasi dengan mati syahid? Karena Allah Subhanahu wa taala menginginkan hak-hak hambanya kembali kepada hambanya tersebut. Hak-hak hambanya, harta yang dipinjam tadi adalah hak hambanya, maka Allah ingin mengembalikan hak hamba tersebut kepada sang pemiliknya. Oleh karenanya Ibnu Umar radhiyallahu anhu mengatakan, siapa yang kemudian dia meninggal dunia lalu dia punya hutang walaupun cuma 1 dirham ataupun 1 dinar, maka dia akan membayarnya. Dengan cara apa ibadallah? Nanti di akhirat bayar. Jikalau seandainya tidak dibayarkan oleh ahli warisnya, maka kita jangan terlalu mudah-mudah untuk berhutang kepada orang lain. Maka kita ibadallah jangan sampai menyusahkan anak cucu kita nantinya karena hutang-hutang yang sudah kita perbuat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Tirmizi, Rasulullah mengatakan bahawa jiwa seorang muslim itu tatkala dia meninggal dunia, maka dia tergantung dengan hutangnya. Maka jikalau hutang tersebut sudah dibayarkan oleh ahli warisnya, maka barulah dia lepas dari gantungannya tersebut. Berhati-hati ibadallah. Persoalan hutang ini dilindungi oleh agama sampai ke akhirat nanti urusannya. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Thauban, dan hadis ini terdapat dalam Musnad Imam Ahmad. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sesungguhnya ibadallah, seseorang yang di dalam dirinya jikalau dia sudah lepas dari 3 hal, lepas dari 3 hal, maka dia akan masuk ke dalam syurga. Yang pertama ibadallah, lepas dari kesombongan, tidak ada rasa sombong dari dirinya, maka dia akan dimasukkan ke dalam surga.
Kemudian yang kedua ibadah Allah, tidak ada hutang di dalam dirinya. Dan kemudian dia ini adalah orang yang beriman, maka dia akan masuk ke dalam surga. Dan yang kemudian yang ketiga, tidak ada harta-harta haram, baik dengan cara merampas, menipu dan segala macamnya di dalam dirinya, maka dia akan masuk surga. Ibadah Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja di dalam hadis dan kemudian di dalam kitab sirah kita membaca bagaimana Rasulullah enggan untuk menyolatkan mereka-mereka yang masih memiliki hutang. Maka Rasulullah sebelum solat maka akan bertanya, apakah baginya ada hutang? Jikalau ia ada hutang ibadah Allah, maka Rasulullah tidak akan menyolatkannya sampai ada yang menjamin untuk hal yang demikian itu. Bayangkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mau menyolatkan. Bagaimana kalau seandainya kita hidup di zaman Rasulullah, berada di samping Rasulullah, akan tetapi Rasulullah tidak mau menjadi imam, tidak mau menyolatkan kita karena urusan hutang kita ibadah Allah. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dan Syekhul Albani mengatakan hadis ini sahih. Apa kata Rasulullah? Sesungguhnya sahabatmu ini sekarang sedang tertahan di pintu syurga karena hutang yang ada pada dirinya. Jikalau engkau ingin menyelamatkannya, maka bayarlah untuknya. Akan tetapi jika engkau tidak menyelamatkannya, maka biarkanlah dia diazab di api neraka. Maka datanglah seorang laki-laki dan mengatakan, ya Rasulullah, aku yang akan menjaminnya. Maka apa ibadah Allah? Aku yang akan membayar hutangnya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam barulah ikut menyolatkan laki-laki tadi. Ibadah Allah, hutang di dalam agama kita ini dia atur. Maka ada adab-adab hutang. Di dalam kitab-kitab adab yang ibadah Allah diceritakan oleh para ulama, ditulis dan disusun adab-adab yang berkenaan dengan hutang. Yang pertama, bagi mereka yang berhutang atau bagi kita yang ada rencana mau berhutang, maka ingatlah dan catatlah, kemudian renungkanlah tentang adab-adab hutang ini. Yang pertama ibadah Allah, jangan berhutang kecuali dalam keadaan terdesak. Hutang memang dibolehkan, akan tetapi jangan kita keseringan berhutang, karena ini akan menjadi sebuah kebiasaan nantinya. Sudah menjadi orang kaya kita, sudah menjadi pejabat kita, karena kebiasaan dari dahulu kita sering berhutang, maka kita terbiasa untuk berhutang. Syekh Utsaimin mengatakan boleh berhutang dengan catatan ibadah Allah, tidak ada cara untuk menyelesaikan masalah itu kecuali melalui hutang. Orang tua kita sakit, atau istri kita sakit, atau anak kita sakit dan akan dioperasi misalnya, dan kita tidak punya apa-apa untuk membayar biayanya. Untuk operasi nggak ada uang, maka cara satu-satunya adalah berhutang. Maka boleh orang itu berhutang. Ini poin yang pertama, jangan berhutang kecuali karena kebutuhan yang sangat mendesak. Jangan berhutang kita kalau belum merasa butuh ibadah Allah. Rumah kita dekat sini, kemudian rumah mertua kita hanya 1 meter atau 5 meter atau cuma setengah kilo dari rumah kita. Lalu kita ibadah Allah ingin pula membeli mobil dan segala macamnya, dengan alasan kita ingin mengunjungi mertua, dengan alasan anak ingin dengan neneknya segala macamnya. Kalau memang kita belum butuh ibadah Allah, jangan kita berhutang. Akan tetapi jika kebutuhan kita memang butuh, kita memang butuh mobil, tidak bisa lagi kita membawa anak-anak kita, karena anak kita banyak tidak muat lagi di motor, maka itu adalah sebuah kebutuhan.
Akan tetapi cuman hanya untuk melagak-lagak saja, ya, untuk memangga-manggaan orang punya oto, wak punya oto loh, maka ibadah Allah itu adalah perbuatan yang sia-sia. Kemudian yang kedua yang paling penting itu ibadah Allah, bagi mereka yang berhutang, kata para ulama, hendaklah mengembalikan yang sudah dipinjamkan. Ada niat untuk mengembalikan. Karena jikalau kita tidak berniat untuk mengembalikan, lalu kita hanya mengatakan, oh hamba berhutang, hamba minjam, akan tetapi yang Allah tidak kita kembalikan, maka kita sudah melakukan sebuah penipuan, kita sudah melakukan sebuah kebohongan, kita sudah melakukan sebuah pengkhianatan. Maka siapa yang berhutang, maka hendaklah dia mengembalikan hutangnya tersebut. Kemudian yang ketiga yang perlu diingat dalam masalah hutang ini, bagi mereka yang berhutang, hendaklah meminjam kepada laki-laki soleh. Hendaklah meminjam kepada laki-laki soleh. Kenapa ibadah Allah? Karena yang pertama, orang-orang soleh hartanya pasti harta yang halal. Orang-orang soleh pasti hartanya itu dari penghasilan yang halal. Maka yang kita nikmati, yang kita pinjam, yang kita hutangi itu adalah harta yang boleh untuk kita konsumsi, harta yang boleh untuk kita pakai. Jangan kita meminjam kepada orang-orang kafir, jangan kita meminjam kepada orang-orang yang melakukan praktek riba, jangan kita meminjam kepada orang yang melakukan praktek perjudian dan lain-lain segala macamnya. Karena harta mereka adalah harta haram. Karena harta mereka adalah harta yang tidak jelas sumber dari mananya. Tidak tahu kita apakah ini harta halal ataupun ini harta haram. Kemudian yang kedua, kenapa harus dengan laki-laki soleh? Karena ibadah Allah, karena ketika kita meminjam dengan orang-orang yang soleh, maka muamalah kita dengan mereka adalah muamalah solehah. Mereka menuntut kita nantinya akan dengan cara yang baik. Mereka menuntut kita akan dengan cara-cara yang dibenarkan oleh syar'i. Akan tetapi yang ibadah Allah, jikalau kita meminjam kepada laki-laki yang bukan soleh, maka mungkin akan timbul kemungkaran, mudarat bagi keluarga kita, mudarat bagi diri kita. Lihat ibadah Allah, kenapa ada orang yang sampai menjual istrinya? Kenapa ada orang yang sampai menggadaikan anaknya? Karena untuk membayar hutang. Dan orang yang memberikan hutang tadi menerima apa yang dibayarkan kepadanya. Apa yang diberikan kepadanya? Apa ganti dari uang yang sudah dipinjamkan tadi? Perbuatan-perbuatan dosa. Maka inilah kita harus meminjam kepada laki-laki soleh. Begitu juga ibadah Allah dalam konteks negeri ini. Maka hendaklah negeri, suatu negeri atau suatu negara, hendaklah dia berhutang kepada negara muslim, bukan kepada negara kafir. Maka sebuah kewajiban bagi mereka yang berada di negara muslim, bagi pemimpin di negara muslim yang kaya, maka hendaklah memperhatikan negara ataupun negeri-negeri muslim yang miskin. Jangan sampai mereka berhutang kepada orang komunis, jangan sampai mereka berhutang kepada orang kafir, jangan sampai mereka berhutang kepada orang kapitalis. Maka ini akan membahayakan akidah-akidah rakyatnya. Ibadah Allah. Kemudian yang berikutnya yang harus diperhatikan dalam masalah hutang ini adalah hendaklah kita mencukupkan atas apa yang kita hutangi tersebut. Seandainya kita membutuhkan hutang atau biaya untuk anak kita sekolah, berapa yang kita butuhkan, maka segitulah kita hutang. Berapa yang kita butuhkan untuk anak kita? Oh, anak kita SPP-nya sudah menunggak sekian bulan, dia sekolah di pesantren, dan pesantren itu tidak ada yang murah, pesantren itu mahal. Lalu kemudian ibadah Allah, kita berhutang, maka kita berhutang sesuai dengan kebutuhan yang kita inginkan tadi. Berapa tunggakan anak kita? Jangan ibadah Allah, kita berhutang untuk membayar uang sekolah anak kita, lalu kemudian ibadah Allah kita bayarkan atau kita belikan lebihnya itu untuk membeli mobil atau untuk membeli motor atau untuk membeli kesenangan-kesenangan duniawi lainnya. Maka ini adalah perbuatan-perbuatan yang sia-sia. Maka cukupkanlah. Dan kemudian
yang perlu diingat poin dalam masalah hutang ini. Bagi yang berhutang, tepatilah janjimu kapan engkau akan melunasinya. Jangan kita pura-pura lupa, jangan kita pura-pura amnesia tatkala orang meminta hutang kepada kita, atau mungkin orang tersebut diam lalu kita juga mendiam-diamkannya. Ibadallah, lalu bagaimana kalau seandainya kita tidak sanggup membayar hutang tadi? Kita sudah janji kepada orang itu akan membayarnya pada waktu tertentu. Mungkin tanggal sekian, mungkin setelah Ramadan, mungkin sebelum Idul Fitri, mungkin di awal tahun, akan tetapi qaddarallah kita belum sanggup untuk membayarnya. Maka perlu diingat ibadallah, yang pertama yang harus kita lakukan, kita menemui orang tadi dan kemudian kita katakan kepadanya bahwa kita belum mampu, belum siap untuk membayar hutang tadi karena sebab ini dan itunya. Atau justru ibadallah, kita memindahkan hutang kita. Kita berhutang kepada orang yang lain untuk membayar hutang yang sebelumnya, agar jangan sampai orang yang pertama tadi dia lama menunggu uang dari kita, sehingga tidak ada yang terzalimi ya barat. Jangan sampai nanti utang udah setahun, 2 tahun, 3 tahun lalu tidak ada ujung pangkalnya. Maka pindahkan hutang kita. Kita berhutang kepada orang lain untuk membayar hutang yang sebelumnya. Ibadallah, itulah adab yang berkenaan dengan orang yang berhutang. Lalu mereka yang diberikan hutang, ibadallah, jangan takut, jangan malu untuk meminta kembali uang yang dipinjam atau hutang daripada orang lain. Ada orang yang meminjam piti ke awak, jangan sampai awak ndak lo namuah. Kecuali jikalau kita sudah mengikhlaskannya, maka itu terhitung sebuah kebaikan bagi kita. Meminta hutang kepada orang lain, kita menyelamatkannya di akhirat nanti. Dan perlu juga ingat ibadallah, bagi kita yang berhutang, orang menagih hutang kepada kita berarti dia berusaha untuk menyelamatkan kita di akhirat nanti. Karena urusan di akhirat itu lebih ribet, karena urusan di akhirat itu lebih susah. Dengan apa mau kita bayar hutang-hutang kita selama ini? Karena di sana tidak ada dirham, tidak ada mata uang, tidak ada rupiah, tidak ada dolar dan segala macamnya. Maukah kita mau menggadaikan amalan kita? Maka ibadallah, jangan kita malu. Bagi yang memberikan hutang kepada orang lain, jangan malu, jangan takut untuk meminta hutang kepada orang lain, kecuali jikalau kita ikhlas. Karena kalau kita ikhlas, maka terhitung kebaikan kepada kita. Kita terhitung sudah bersedekah kepadanya. Dan kemudian ibadallah, di dalam meminta hutang itu, maka mintalah dengan cara yang baik-baik. Mintalah dengan cara yang baik-baik. Jangan sampai kita mendesak dan segala macamnya. Memang ya ibadallah, hutang itu harus dibayar. Lalu orang yang berhutang ini meninggal dunia, anaknya sibuk untuk mengurus jenazah orang tuanya tadi. Jangan sampai kita mendesak-desak pada saat tersebut, ya. Bukankah kita sering mendengarkan di negeri kita ini, di kampung kita ini, sebelum solat jenazah ditegakkan atau sebelum mereka solat jenazah, maka ahli warisnya berdiri di hadapan kaum muslimin, di hadapan masyarakat, dan kemudian mengatakan, kok ado salah nan dilakukan atau ucapan nan salah dari almarhum atau dari orang tua yang sudah meninggal ini, maka mohon dimaafkan. Kok ada katonan salah dan ucapan serta perbuatan yang tidak berkenan selama ini, mohon dimaafkan. Lalu kemudian ibadallah, dikatakan kalau ada hutang yang menimpanya atau ada hutang yang tidak bisa dimaafkan, maka hendaklah temui ahli waris. Maka kita harus tasamuh ibadallah. Ada jaminan dari orang itu bahwa yang akan kita temui itu siapa? Bukankah mereka sudah menjaminnya? Maka kita tunggu mereka selesai melaksanakan jenazah orang tuanya tadi, barulah kita menagihnya. Jangan ditagih pada waktu itu. Ibadallah, itulah hutang-hutang yang harus kita selesaikan di dunia ini. Jangan kita dengan gampangnya mengatakan hutang itu biar ajalah. Hutang itu adalah persoalan biasa. Kalau memang hutang maka hutang, kalau tidak hutang ibadallah, maka alhamdulillah, berarti ini adalah sedekah untuk kita. Mungkin ini adalah hadiah untuk kita.
Dan kemudian ibadallah, ada adab-adab umum yang sering dilupakan oleh orang selama ini. Apa itu? Yaitu menulis akad hutang piutang. Makanya di ayat yang kita bacakan tadi, dan ini adalah ayat yang paling panjang di dalam Al-Quran, di dalam surat yang paling panjang di dalam Al-Quran, ini berkenaan dengan hutang. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menulisnya. Maka ibadallah, ketika kita berhutang dengan orang lain itu, maka kita harus mencatat hutang kita itu dan kemudian ditandatangani oleh dua orang saksi. Ada akad di sini sehingga tidak timbul masalah di kemudian hari nantinya. Ada tulisan, ada bukti tertulis, lalu ada saksi bukti ya, atas hutang yang kita lakukan tersebut. Ibadallah, berhati-hatilah kita dengan hutang dan jangan kita menjadi orang-orang yang kemudian muflis ataupun bangkrut di akhirat nantinya hanya karena persoalan hutang ini. Dan jangan kita amnesia dengan hutang-hutang kita selama ini. Fa'tabiru ya ulil albab la'allakum turhamun. Syukran ya Rabbi, syukran, hadaita qalbi, syukran.